Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma Fitri dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang gangguan bicara dan tunadaksa. Sebelumnya beberapa anggota kelompok kami, di antaranya yaitu saya Anissa Rahma Fitri, Rio Pratama, Riki Abdi Putro, Imam Maulana, dan Silvi Filzah Nadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Filzah Nadilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan bicara dan tunadaksa. Di sini ada latar belakang. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Selain dari kesempurnaan fisik, akal dan pikiranlah yang membuat manusia menjadi pembeda dari manusia lain. Ketika seorang ibu mengandung, tentu yang pertama kali diharapkan adalah kesempurnaan fisik. Segala cara dilakukan seorang ibu untuk menjaga kondisi kesehatan janin, dan ini merupakan hal yang wajar. Namun, di sisi lain, faktor keturunan juga dapat mempengaruhi kondisi perkembangan pada bayi seperti gangguan bicara, tunadaksa. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan keterlambatan bicara adalah faktor lingkungan, termasuk peran ibu. Namun, berdasarkan hasil penelitian Suparmiati, tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan keterlambatan bicara pada anak, melainkan terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat keluarga terlambat bicara dengan keterlambatan bicara pada anak. Suparmiati, Ismail, dan Sitaresmi 2013. Berbeda dengan gangguan bicara, tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang menetap pada alat gerak tulang sendi otot sedemikian rupa sehingga merak memerlukan layanan pendidikan khusus. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan perlu adanya perlakuan khusus untuk melatih dan dapat menyesuaikan dengan kehidupannya di dunia. Pengertian gangguan bicara atau bahasa Friend and Burschuk 2002 adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya seperti fungsi organ bicara. Keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari dan sosialisasi, sampai yang tidak mampu untuk mengeluarkan suara atau memahami dan mempergunakan bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Maulana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karakteristik gangguan bicara, yaitu kemampuan komunikasi seorang anak dianggap terlambat jika kemampuan bicara dan atau bahasa anak tersebut jauh di bawah kemampuan bicara atau bahasa anak seusianya. Kadang seorang anak memiliki kemampuan berbahasa reseptif, mampu memahami apa yang disampaikan lawan bicara, yang jauh lebih baik dibanding kemampuan berbahasa ekspresifnya, namun kondisi ini tidak selamanya terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian tunadaksa. Tunadaksa secara etimologis yaitu seorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Abdi Putro dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang karakteristik tunadaksa. Yang pertama ada karakteristik akademik, di mana pada umumnya tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal.
sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak-anak normal yang lainnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Hartman 1990 mengemukakan bahwa 45% anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal, lalu sisanya memiliki kecerdasan sedikit di bawah rata-rata. Selanjutnya, Peaceable 1984 mengemukakan bahwa tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan anak. Artinya, anak cerebral palsy yang memiliki kelainan yang berat tidak berarti kecerdasannya itu rendah. Selain tingkat kecerdasan yang bervariasi, anak cerebral palsy juga mengalami kelainan persepsi, kognisi, dan juga simbolisasi. Kelainan persepsi terjadi karena saraf penghubung dan jaringan saraf ke otak mengalami kerusakan, di mana hal itu menyebabkan proses persepsi yang dimulai dari stimulus merangsang alat, lalu diteruskan ke otak oleh saraf sensoris, kemudian ke otak yang bertugas menerima dan menafsirkan serta menganalisis itu mengalami gangguan. Lalu kemampuan kognisi juga terbatas, itu karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasan, penglihatan, pendengaran, bicara, rabaan, dan bahasa. Serta akhirnya anak tersebut tidak dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan yang terjadi terus-menerus melalui persepsi dengan menggunakan media sensori atau indera. Gangguan pada simbolisasi disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menerjemahkan apa yang didengar dan dilihat. Kelainan yang kompleks ini akan mempengaruhi prestasi akademiknya. Lalu yang kedua ada karakteristik emosional dan sosial. Untuk karakteristik sosial atau emosional ini, anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan perilaku salah yang lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem cerebral. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Lalu yang ketiga, ada karakter fisik atau kesehatan. Untuk karakter fisik atau kesehatan anak tunadaksa, biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem cerebral. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sukses dari gangguan bicara. Keterbatasan dalam berbicara dan mendengar tak membuat seseorang bernama Sebastian Hadi yang berumur 27 tahun ini merasa minder. Ia terus belajar dan menciptakan karya. Bahkan Sebastian kini menjadi seorang guru. Sebagai guru, ia tidak pelit membagikan ilmu dan talentanya. Sebastian kini mengajar sebagai guru seni rupa di Sekolah Dasar Teologi Kristen atau SDTK Pelangi Kristus di Surabaya. Selain guru, ia juga bertugas sebagai admin desain. Sebastian memulai karirnya di SDTK Pelangi Kristus pada Oktober 2013. Pada saat itu ia langsung ditunjuk menjadi admin desain.
Di tahun 2014, ia dipercaya untuk mengajar seni rupa untuk kelas 3 dan 4 SD. Meskipun ia mempunyai keterbatasan bicara, Sebastian ini berusaha untuk menyampaikan pesan dengan cara lisan. Ya, meskipun dengan keterbatasannya mungkin akan sulit untuk dicerna oleh anak-anak SD. Saat mengajar, Sebastian berkomunikasi dengan anak-anak menggunakan PowerPoint. Dulu aku pakai kertas untuk berkomunikasi sama mereka, tapi sekarang aku pakai PowerPoint, ujar Sebastian sambil menunjukkan slide PowerPoint-nya. Walaupun Sebastian memiliki keterbatasan fisik, namun anak-anak yang diajar tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Namun, Sebastian pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari salah satu anak didiknya. Saat mengakhiri pelajaran, biasanya anak-anak mengucapkan terima kasih kepada guru mereka. Namun pada saat itu ada satu anak yang tidak mengucapkan terima kasih, karena baginya percuma mengucapkan terima kasih kepada guru yang tunarungu seperti Sebastian. Meskipun terlahir tunarungu sekaligus tunawicara, Sebastian ingin diperlakukan seperti orang normal. Saya tidak suka diperlakukan berbeda dengan orang lain. Saya ingin diperlakukan sama seperti orang normal, curhatnya. Perlakuan tak menyenangkan dari seorang muridnya tak membuat Sebastian merasa hancur dan tetap mengajar hingga sampai saat ini. Menjadi guru adalah passion saya dan saya bersyukur bisa melayani di sekolah ini. Saya senang melihat anak-anak bertumbuh, katanya. Dari contoh sukses ini dapat dipahami bahwa keterbatasan bukan menjadi halangan agar kita dapat berguna bagi orang lain. Ya, sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Pratama. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan contoh sukses orang yang memiliki tunadaksa. Seseorang yang mengalami hambatan fisik namun memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan orang normal belum tentu dapat meraih prestasi seperti yang ditunjukkan oleh tunadaksa yang bernama Samsul. Di saat menimba ilmu di dunia pendidikan, ia sering mengalami diskriminasi. Penyebab utama adalah keadaan keluarga dan ekonomi rendah. Pada saat TK, Samsul sudah meraih prestasi di bidang kesenian. Sewaktu SD, Samsul yang memiliki hobi di bidang olahraga, ia mengikuti ekskul di bidang senam. Karena ketekunannya berlatih, ia pada saat SD meraih prestasi di bidang senam dan membawa nama sekolah dan mengikuti lomba antar sekolah. Pada saat SMP, Samsul meraih prestasi dalam lomba puisi nasional. Dan dia sudah sering mengikuti lomba di berbagai sekolah. Berbagai kegiatan dilakukan pada saat duduk di bangku sekolah, mulai dari kegiatan lomba pidato, bahasa Inggris, ikut lomba nyanyi, ikut kegiatan PMI sekolah, dan yang lebih menonjol mengikuti lomba lintas alam dan juga kegiatan OSIS se-Sumatera. Meraih prestasi dalam pertukaran pemuda nasional. Saat itu ia terpilih menjadi salah satu wakil Sumatera Barat yang dikirim ke Papua untuk mempelajari adat budaya di sana, sehingga di sana diangkat menjadi anak. Samsul juga memiliki prestasi hingga ke tingkat dunia. Pada tahun 2019, dia berangkat ke Inggris karena mendapat beasiswa dari Traveloka untuk melihat kehidupan disabilitas di sana.
Dan kesimpulannya itu, pengertian dari tunadaksa itu secara etimologis yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka penyakit, pertumbuhan yang salah, perlakuan dan akibat kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan dan kecacatan pada sistem otot tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan pribadi. Dan ada juga gangguan bicara. Gangguan bicara itu ketidaksempurnaan organ wicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan, perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut mekanisme bicara. Jadi, gangguan bicara itu adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengan seperti fungsi organ bicara, keterlambatan, dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan atau tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari dan sosialisasi sampai yang tidak mampu untuk mengeluarkan suara atau memahami dan menggunakan bahasa. Hanya sebagian kecil anak-anak dengan kelainan bicara dan bahasa termasuk yang sangat berat. Jadi dari sini semua kesimpulan yang saya tangkap itu adalah setiap orang harus menyadari bahwa manusia terlahir ke muka bumi dengan kemampuan yang luar biasa. Tetapi kebanyakan orang memandang kekurangan orang lain sebagai hal yang tidak sempurna. Kita harus lebih peduli pada orang yang memiliki keterbatasan. Sebab siapa lagi kalau bukan kita? Mereka butuh dukungan dan penerimaan tentang keberadaannya. Jika kita bersabar membantu mereka yang memiliki keterbatasan, mereka bisa mencapai puncak keberhasilan dari kemampuan yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.